investasi dengan menggunakan mata uang kripto seperti Bitcoin ini lagi banyak peminatnya dan antusiasnya di kalangan masyarakat. Kita mau mengenal dulu sebenarnya mata uang kripto ini seperti apa dan jenis-jenisnya ada apa aja selain Bitcoin. Secara umum yang disebut dengan aset kripto atau mata uang kripto sama aja sebenarnya, itu adalah suatu aset digital yang dibangun di atas sistem yang sifatnya desentralistik sehingga memungkinkan adanya interaksi yang bersifat peer-to-peer secara langsung antara satu pihak dengan pihak lainnya tanpa memerlukan keberadaan pihak ketiga sebagai perantara atau biasa disebut sebagai third party intermediary. Secara umum aset kripto itu digolongkan menjadi beberapa golongan. Golongan yang pertama biasa disebut sebagai currency coin, yaitu aset kripto yang emang dibangun dari awal tujuannya untuk dijadikan mata uang, pengganti uang fiat. Contohnya adalah Bitcoin. Terus berikutnya adalah utility token. Jenis yang ketiga sekarang juga ada yang namanya asset backed token. Jadi ketika kita berinvestasi aset kripto, atau mungkin bisa dibilang juga berspekulasi ya, intinya kita menukarkan uang fiat kita dengan aset kripto, entah tujuannya investasi jangka panjang atau spekulasi jangka pendek. Salah satu cara mendapatkan aset kripto ini bisa menggunakan Faset Kripto. Boleh dijelasin nih Mas, Faset Kripto ini sebenarnya seperti apa sih gitu? Secara umum cara untuk mendapatkan aset kripto tuh ada banyak. Biasanya yang paling umum dilakukan ada 3 sebenarnya. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mining. Kegiatan mining itu sendiri secara singkatnya merupakan kegiatan di mana orang yang melakukan itu menyediakan daya komputasi yang merupakan tulang punggung dari sistem Bitcoin itu sendiri. Kegiatan mining tapi bisa dibilang kurang cocok untuk kebanyakan pemula. Kenapa? Karena modal yang diperlukan cukup besar serta memerlukan kemahiran teknis yang cukup tinggi lah. Tapi selain mining ada juga cara lain, yaitu dengan cara menerima Bitcoin dalam setiap kegiatan jual beli barang atau jasa. Namun di Indonesia itu kan belum bisa dilakukan juga karena menurut hukum yang berlaku untuk bertransaksi itu harus selalu menggunakan mata uang nasional atau yaitu rupiah. Lalu cara ketiga untuk mendapatkan aset kripto yang merupakan cara termudah juga serta paling cocok bagi pemula itu melalui bursa atau melalui exchange. Jadi siapa saja sebenarnya sekarang bisa dengan mudah mendapatkan aset kripto dengan cara membelinya melalui bursa mata uang kripto. Contohnya OKX yang bisa diakses langsung di okx.com. Tapi di luar ketiga cara tersebut sebenarnya ada satu cara alternatif untuk yang mungkin kalau anak SMA atau belum punya uang dingin untuk ditukarkan ke aset kripto, yaitu melalui Faucet Kripto. Apa sih Faucet Kripto? Faucet itu adalah platform yang biasanya bisa berupa website atau aplikasi yang di dalamnya menyediakan aset kripto dalam jumlah kecil yang bisa dibagikan sebagai hadiah atau reward secara cuma-cuma. Nah, kalau secara cuma-cuma artinya gratis begitu ya. Kita bisa mendapatkan aset kripto dari Bitcoin ini gratis ya. Jadi memang secara teknis gratis, tapi tentu ada semacam requirements atau kalau main game ada kayak quest atau PR yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh orang yang mau memanfaatkan faucet itu supaya bisa dapat reward. Lalu bagaimana cara kerjanya dari Faucet ini sendiri dan tugas apa aja sih yang harus dikerjakan untuk mendapatkan aset kripto secara cuma-cuma? Pada umumnya Faucet kripto dapat diselesaikan dengan menyelesaikan tugas-tugas yang sebenarnya cukup sederhana serta serta melalui partisipasi dalam aktivitas promo atau campaign yang sedang berjalan di platform yang menjadikan Faucet itu sendiri. Platform yang menyediakan Faucet biasanya udah menentukan nominal rewards serta time frame promosi di awal bagi pengguna untuk mengklaim hadiah. Biasanya pengguna cuma perlu mendaftar, lalu bikin akun, lalu menyelesaikan KYC atau verifikasi data diri. Setelah itu bisa langsung melakukan tugas yang diminta,
oleh penyedia faucet tersebut. Lalu kalau emang requirements-nya udah selesai, biasanya baru sejumlah aset yang dijanjikan di awal itu akan dibagikan sebagai hadiah secara langsung ke wallet masing-masing peserta. Kemudian, apakah Facet ini memiliki perbedaan dengan airdrop yang banyak sekali digemari oleh kripto antusias kebanyakan? Memang banyak yang kadang kerap tertukar kedua istilah tersebut. Namun sebenarnya kedua aktivitas tersebut itu dua aktivitas yang berbeda. Perbedaannya terletak pada aset kripto yang dibagikan, cara dan tujuan pembagiannya. Biasanya kalau faucet kripto itu para peserta dianjurkan untuk mengunjungi lamannya secara periodik karena nggak cuma sekali, tapi bisa berulang-ulang. Umumnya juga harus ada semacam menyelesaikan CAPTCHA supaya menjamin kalau orang yang visit bukan robot. Lalu bisa dibilang tugas yang diberikan juga kadang-kadang repetitif, dan pemberian rewardnya tuh nggak dibatasin di awal. Kalau airdrop biasanya sedikit berbeda. Kenapa? Karena umumnya airdrop tuh digunakan sebagai ajang promosi atau ajang untuk mendistribusi token di awal sebelum token itu rilis atau listing ke satu bursa. Biasanya dilakukan ke satu komunitas, sementara kalau faucet itu sifatnya lebih individual. Jadi distribusinya bukan ke satu komunitas secara spesifik, tapi siapa aja bisa ikut. Nah, kalau melihat dari fenomena naik turunnya itu, sebenarnya faktor apa aja sih yang bisa menaikkan atau menurunkan nilai aset dari aset kripto itu sendiri? Nilainya ya balik lagi ke supply dan demand yang dipengaruhi oleh tingkat velositas serta tingkat adopsi dari aset itu sendiri. Misal nih Mas, nilai Bitcoin rontok nih Mas, lalu bagaimana aset kripto kita begitu, termasuk aset kripto yang sudah kita dapatkan dari Facet ini? Kalau di Faucet itu yang didistribusikan kan aset kripto. Aset kripto sendiri nilainya tuh bisa dibilang volatile, artinya dia naik turunnya cepat. Jadi ketika kita dapat aset kripto dari Faucet, kalau kita nggak langsung jual ke rupiah gitu, ya nilainya bisa naik turun. Tahun 2021 mungkin akan jadi tahun yang sangat menarik untuk pasar aset kripto, terutama jangan sampai ketinggalan kereta.